Suriah disebut akan membantu Amerika Serikat menghadapi Iran dan Hizbullah, dua kelompok yang sebelumnya menjadi sekutu dekat Damaskus. Pernyataan itu disampaikan utusan AS Tom Barak yang menilai hubungan kedua negara memasuki fase baru setelah meningkatnya komunikasi diplomatik pada 13 November. Barak menyampaikan bahwa perubahan ini mencerminkan pergeseran Suriah dari isolasi menuju kemitraan strategis. Ia mengulas kunjungan Presiden Suriah Ahmed Al-Shara ke Gedung Putih pekan ini. Barak menilai momentum tersebut sebagai titik balik besar dalam politik kawasan. Ia mengatakan pembicaraan antara Presiden AS Donald Trump dan Al-Shara memperlihatkan kesepakatan bersama bahwa Suriah perlu membuka diri dan meninggalkan masa keterasingan. Situasi politik Suriah berubah setelah pasukan oposisi menggulingkan Bashar al-Assad akhir tahun lalu. Assad sebelumnya dijauhi Barat namun memiliki hubungan panjang dengan Iran dan Hizbullah. Barak menegaskan bahwa Damaskus kini akan membantu AS memberantas sisa ISIS, IRGC, Hamas, Hizbullah, dan jaringan teror lainnya. Ia menyebut Suriah mulai berdiri sebagai mitra kontra terorisme. Suriah juga berkomitmen bergabung dengan koalisi ISIS. Barak menyatakan komitmen itu menandai perubahan Suriah dari sumber instabilitas menjadi negara yang ikut berkontribusi bagi keamanan kawasan. Amerika Serikat dilaporkan memiliki bukti intelijen bahwa sejumlah pejabat Israel pernah membahas penggunaan warga Palestina untuk memasuki terowongan di Gaza yang diduga dipasangi bahan peledak. Dua mantan pejabat AS mengungkap hal itu kepada kantor berita Reuters pada Selasa 12 November 2025. Intelijen tersebut dikumpulkan pada akhir masa pemerintahan Joe Biden dan sempat diserahkan ke Gedung Putih untuk dianalisis lebih lanjut oleh komunitas intelijen AS. Temuan awal itu memicu kekhawatiran di Washington terkait kemungkinan praktik yang melibatkan perintah dari petinggi militer Israel. Pemerintahan Biden tidak menjelaskan apakah temuan tersebut pernah dibahas langsung dengan pemerintah Israel. Padahal hukum internasional melarang penggunaan warga sipil sebagai tameng dalam operasi militer. Sementara itu, justru pasukan pertahanan Israel menegaskan melarang prajuritnya memaksa warga sipil berpartisipasi dalam operasi militer. IDF juga menyebut Divisi Investigasi Kriminal Polisi Militer tengah memeriksa dugaan keterlibatan warga Palestina dalam misi tertentu. Laporan dari Al Jazeera juga menyebut temuan itu menguatkan tuduhan lama bahwa Israel menggunakan warga Palestina sebagai perisai manusia di Gaza dan tepi barat. Bukti terbaru menunjukkan bahwa gencatan senjata di Gaza dinilai hanya menjadi kedok karena insinyur militer Israel disebut mengganti serangan udara dengan pembongkaran terencana di berbagai wilayah. Kondisi itu terjadi ketika sekitar 80% sumber air di Gaza dilaporkan terkontaminasi dan memicu krisis kesehatan yang semakin memburuk. Memasuki bulan kedua, perjanjian gencatan senjata dinilai gagal menghentikan kerusakan sistematis yang terjadi di jalur Gaza. Sementara pasukan Israel disebut mengalihkan taktik dari pemboman udara ke pembongkaran yang direkayasa. Situasi tersebut memperparah krisis kemanusiaan akibat runtuhnya layanan kesehatan dan infrastruktur penting di wilayah itu. Investigasi lembaga verifikasi berita Al Jazeera CNET berdasarkan citra satelit periode 10 hingga 30 Oktober 2025 menunjukkan bahwa militer Israel tidak menghentikan aksi destruktif, melainkan mengubah pola operasinya setelah gencatan senjata diperlakukan. Data analisis itu mencatat adanya peningkatan kegiatan pembongkaran yang dilakukan secara sistematis menggunakan bahan peledak. Sebanyak 103 operasi peledakan dan pembongkaran tercatat berlangsung dalam rentan waktu tersebut. Pembongkaran itu dilaporkan terkonsentrasi dalam area yang dikenal sebagai garis kuning, yaitu zona penarikan awal pasukan Israel. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.